Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasani ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang asbabun nuzul. Apa sih itu asbabun nuzul? Kita kan sering mendengar asbabun nuzul apa ya? Oke, kita mulai dari pengertian saja ya. Di sini saya singkat-singkat saja ya. Oke, yang pertama, asbabun nuzul itu adalah ada dua kata ya, asbab sama nuzul. Asbab artinya itu adalah suatu latar belakang, suatu sebab atau suatu ilat. Nah, sementara nuzul adalah kata yang berasal dari kata nazala, yaitu turun. Maka dapat didefinisikan secara etimologi, yaitu bahwasanya asbabun nuzul adalah sebuah konsep, teori, atau berita tentang peristiwa-peristiwa turunnya ayat tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ayat ataupun serangkaian ayat seperti itu. Maka juga ada beberapa para ulama yang berpendapat demikian, berpendapat dengan pendapatnya sendiri, pendapat masing-masing gitu kan. Seperti Muhammad As-Siddiqi yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran, ayat Al-Quran itu sebab asbab nuzul adalah sebagai kejadian atau kondisi tertentu yang karenanya Al-Quran diturunkan gitu. Untuk apa? Untuk menerangkan suatu hukum-hukum tertentu seperti itu. Dan ada juga ulama lain yang bernama Al-Zarquni mengungkapkan itu bahwasanya asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum untuk yang berkenaan tentang petunjuk hukum yang berkenaan tentang turunnya ayat. Maka banyak ya, sepertinya para ulama banyak yang mendefinisikan pada masing-masing gitu kan. Ada juga ulama lain berpendapat bahwasanya Al-Quran itu turun karena beberapa peristiwa itu kan, kejadian yang pertama yaitu dengan berupa suatu kejadian atau dengan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Banyak. Makanya para ulama itu mendefinisikan berpendapat itu bahwasanya itu Al-Quran itu hanya diturunkan oleh dua cara. Yang pertama tanpa suatu sebab, diturunkan tanpa suatu sebab, atau yang diturunkan dengan dilatar belakangi suatu sebab atau peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, yang mana itu dinamakan asbabun nuzul. Seperti itu. Para pengkaji Al-Quran itu menaruh perhatian khusus untuk asbabun nuzul ini, untuk teori di dalam teori ini. Kenapa? Karena posisinya asbabun nuzul itu sangat penting di dalam mendefinisikan di dalam suatu penafsiran Al-Quran, itu sangat penting. Makanya sampai ada beberapa ulama yang mengkhususkan diri untuk berkecimpung di dalam bidang ini, khusus untuk membahaskan suatu pembahasan di bidang ini saja gitu. Seperti halnya Al-Madani, terus Bukhari, terus siapa lagi itu Al-Wahidi itu kan, dan masih banyak lagi. Yang terkena itu tiga itu, Madani, Bukhari, dan Al-Wahidi saja. Nah, bahkan ada ulama yang mengarang satu kitab khusus untuk membahas tentang bidang asbabun nuzul ini. Makanya ini sangat-sangat penting dalam penafsiran suatu Al-Quran, di dalam studi suatu Al-Quran gitu. Asbabul ini adalah peristiwa yang terjadi itu di masa-masa Rasulullah. Jadi bagaimana cara mengetahui riwayat asbabun nuzul? Itu pertama, kita perlu ketahui bahwasanya asbabun nuzul itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yang karenanya itu cara mengetahuinya dengan pentransmisian atau itu periwayatan yang benar atau nakal al-sahih ya, dari orang-orang yang menyaksikannya, dari orang-orang yang mendengar langsung turunnya Al-Quran, dan serta tidak menggunakan cara ro'i atau tidak dengan menggunakan cara pikiran manusia seperti itu. Nah, maka Al-Wahabi itu berpendapat bahwasanya la yahilul qawlu fi asbabi nuzulil kitabi illa bi riwayati wasima'i mimman syahahun nuzuli wa qawfu alal asbabi biyu bahatu ana ilmiha. Artinya tidak boleh menyatakan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran melainkan dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan ayat itu diturunkan dengan cara melalui sebab-sebab serta membahas pengertian-pengertiannya seperti itu kan. Maka tetapi di dalam
ada sebuah makna khusus di dalam asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul itu tidak sama dengan hadis sahih. Apa yang menyebabkan tidak sama? Kenapa kok demikian? Karena asbabun nuzul itu adalah, ya, ketika ada asbabun nuzul yang dilakukan oleh seseorang, seorang sahabat dapat diterima meskipun itu tidak dikuatkan atau didukung oleh riwayat-riwayat lain gitu loh. Berbeda dengan hadis sahih. Ketika hadis sahih tidak, hadis sahih kan harus diketahui hadisnya, kesohihannya kan, harus dijelas kesohihannya, harus tahu ini didukung oleh siapa, didukung oleh siapa, itu harus tahu. Nah, maka ketika ada sebuah hadis yang sudah tidak diperkuat atau tidak didukung, ya, maka memungkinkan bahwasanya hadis itu adalah hadis mursal, seperti itu. Maka itu bedanya. Lanjut, dan kepada jenis-jenis riwayat. Jenis-jenis riwayat di asbabun nuzul ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu jenis riwayat yang pasti atau yang tidak pasti, atau mutaminah. Nah, sementara untuk dari segi sebab dan ayat-ayat turun, asbab nuzul itu dibagi menjadi dua, yaitu ta'adud al-asbab wa al-nuzul wahid, dan ta'adud al-nazil wa asbab nuzul wahid. Apa itu sih? Yang pertama kita bahas tentang teori ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Apa itu? Yaitu teori ini itu berkaitan dengan kasus beberapa sebab hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat, dan terkadang sebab misalnya itu dan terkadang itu ayat turun untuk menanggapi, hanya untuk menanggapi beberapa peristiwa dan sebab, seperti itu. Contohnya itu adalah Al-Ikhlas, ya, ayat-ayat yang terdapat pada Al-Quran ini turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang yang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab. Yang kedua itu, yang tadi itu ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu teori ini berkaitan dengan kasus satu sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, beberapa ayatnya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan kasus atau sebab, dan yang tadi itu, yang satunya lagi itu berkaitan tentang kasus beberapa sebab, seperti itu. Jadi beda-beda. Oke, kita lanjut kepada redaksi dan makna ungkapan sabab dan nuzul. Nah, dari tadi kita kan membahas tentang pengertian suatu asbab nuzul, macam-macamnya, terus dengan apa sih itu asbab nuzul itu kan semuanya. Nah, tapi kita tidak membahas tentang fungsinya asbab nuzul. Nah, jadi apa sih fungsi asbab nuzul itu? Fungsi asbab nuzul itu adalah untuk mempunyai, untuk apa ya, di dalam, khususnya itu dalam menafsirkan Quran ya, itu untuk mencapai pengertian yang lebih baik di dalam penafsiran suatu Al-Quran, seperti itu. Nah, maka ada ulama, menurut pandangan ulama seperti ini, pengetahuan tentang tafsir suatu ayat-ayat tertentu itu tidak akan bisa sempurna tanpa mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa atau sebab-sebab yang kenapa ayat itu diturunkan, yang melatar belakangi ayat itu diturunkan. Jadi antara pengetahuan tafsir ayat-ayat dengan pengetahuan tentang sebab-sebab atau akibat terkait ayat itu diturunkan itu harus selaras, ya. Ketika salah satunya jomplang, ataupun kita kan penafsiran Al-Quran sudah banyak ya, tetapi tentang asbab nuzul itu kan masih lebih baru kan. Nah, ketika asbab nuzulnya itu jomplang atau tidak relevan, maka penafsirannya itu bisa dikatakan kurang, atau ya masih belum mencapai pengertian yang tinggi lah, masih mencapai pengertian yang sesungguhnya. Nah, karena memang harus asbabun nuzul ini penting sekali bagi kita untuk menafsirkan suatu ayat Al-Quran, terutama di dalam kalangan ulama terdahulu, seperti itu. Makanya tadi kan sudah disebutkan bahwasanya asbabun nuzul adalah, di asbabun nuzul itu menurut ulama itu merupakan pembahasan yang sangat butuh perhatian khusus lah, seperti itu. Oke, alhamdulillah telah sampailah kepada akhir, udah sampai 10 menit juga. Terima kasih telah menonton video ini, dan jika ingin
kita mengetahui pembahasan-pembahasan tentang selanjutnya masih banyak kan, masih ada pendapat para ulama, masih ada apalagi makna-makna yang tadi itu, makna-makna tentang asbab nuzul, dan juga ada apa sih relevansi seperti itu. Asbab nuzul itu kan masih banyak. Nah, itu banyak, tapi semoga dengan pembahasan singkat ini dari saya tentang asbab nuzul bisa mengetahui sedikit pengetahuan kalian tentang asbab nuzul yang secara ringkas seperti itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari saya. Maka dengan ini saya akhiri, saya pamit, saya undur diri. Apabila ada kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.